Zelensky diam-diam adalah tersangkanya. Setelah bendungan dijebol, anak buah si pelawak korban yang dievakuasi malah ditembak pasukan Ukraina. Диверсия Киева преследует две очевидные задачи. Во-первых, привлечь себе максимальное внимание с целью создания благоприятных возможностей для перегруппировки подразделений ВСУ и продолжения широко разрекламированного контрнаступления, которое явно захлебывается и не достигает поставленной Киевом цели. По информации нашего Минобороны, Киев приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о намерении украинских сил Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kondisi makin parah setelah bendungan dijebol. Sumber mengatakan Ukraina sengaja terus mengkambing hitamkan Rusia dalam setiap musibah yang terjadi di Ukraina. Hingga pada akhirnya pasukan Ukraina juga diketahui melakukan penembakan pada korban yang harus dievakuasi akibat banjir yang terjadi setelah perusakan bendungan tersebut. Pasca bendungan pembangkit listrik tenaga air Kakhovka rusak dihantam rudal militer Ukraina. Sejumlah warga sipil di Oblast Provinsi Kherson menjadi korban banjir. Infrastruktur harus hancur setelah dihantam rudal militer Ukraina Selasa 7 Juni 2023. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, militer Ukraina menembaki bendungan Kakhovka dengan menggunakan rudal kendali Vika hingga akhirnya jebol. Akibatnya, Kherson dan wilayah yang berada di sepanjang sungai Dnieper dilanda banjir. Aksi angkatan bersenjata Ukraina ini bahkan mengundang reaksi keras Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa. Antonio Guterres menegaskan jika hancurnya bendungan yang letak di Novagagovka, Kherson akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekologi yang parah. Dampaknya bahkan mengancam kebocoran radiasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Energodar yang berada di wilayah Zaporizhia. Hingga berita ini disampaikan, proses evakuasi warga sipil Kherson yang menjadi korban masing-masing berlangsung. Akan tetapi, muncul kabar baru yang menyatakan jika militer Ukraina kembali melancarkan serangan di saat proses evakuasi. Informasi ini diungkap oleh Kepala Administrasi Militer Sipil Kherson, Andrei Aleksienko. Aleksienko mengatakan jalannya evakuasi warga sipil terus dilakukan meskipun muncul bahaya dari serangan militer Ukraina. Lebih lanjut, menurutnya, militer Ukraina menyerang dari sisi kanan sungai Dnieper. Kondisi kian dipersulit karena jaringan komunikasi terputus di sejumlah titik. Operasi penyelamatan masih berlangsung di bawah serangan Nazi dari tepi kanan. Komunikasi terputus di banyak tempat, ucap Aleksienko dilansir FIFA Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Aleksienko membeberkan data sepanjang Rabu 7 Juni 2023, lebih dari 1.000 warga sipil dievakuasi dari daerah Gola Pristan. Debit air yang tinggi dan medan yang sulit membuat tim evakuasi harus menggunakan perahu dan tidak bisa dilakukan hanya dengan perlengkapan khusus. Tim penyelamat benar-benar mengeluarkan warga yang membutuhkan bantuan dari rumah yang terendam banjir, kata Aleksienko melanjutkan. Ada pula yang dipindahkan dari atap dan pagar. Lebih dari 1.000 orang dievakuasi hari ini dari Nek Pristan saja, di mana puncak banjir bergeser. Banyak tempat sekarang tidak bisa dijangkau, bahkan dengan peralatan khusus, hanya dengan perahu, ujarnya. Rusia lakukan penghancuran bendungan Kakhovka. Bencana baru dimulai, NATO ketakutan.
Ukraina baru saja kembali menerima sebuah bencana yang mengerikan dan menakutkan sebab salah satu bendungan terpenting di negara itu hancur menyebabkan seluruh negara Eropa ketakutan. Bahkan NATO dibuat merinding dengan kondisi yang terjadi sekarang. Namun beberapa sumber mengatakan sebaiknya NATO tidak banyak ikut intervensi agar tidak memperparah amarah dan juga konflik antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu ungkapan kekhawatiran disampaikan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyusul hancurnya bendungan Kakhovka di Ukraina Selatan yang menyebabkan banjir besar di wilayah sekitar. Dalam pernyataannya di Twitter, Stoltenberg menyebut serangan di bendungan yang dibangun di era Soviet itu sebagai tindakan keterlaluan. Penghancuran bendungan menempatkan ribuan warga sipil dalam bahaya dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Sambungnya, bendungan Kakhovka terkena ledakan pada Selasa pagi yang menyebabkan air tumpah dan membanjiri puluhan desa di wilayah sekitar Kherson. Baik Moskow dan Kiev saling tuding sebagai yang paling bertanggung jawab. Banyak yang mengatakan bahwa jebolnya bendungan akan memberikan keuntungan bagi Rusia karena pasukan Ukraina akan sulit untuk menyeberang dan memberikan perlawanan. Sementara itu, pihak Ukraina telah mengevakuasi sekitar 17.000 penduduk mereka dari wilayah yang terdampak. Dengan ratusan orang yang telah dilarikan ke rumah sakit, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengeluarkan kecamannya menyatakan tindakan pengerusakan bendungan sebagai kejahatan. Penghancuran bendungan Nova Kakhovka akan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Kejahatan ini membawa ancaman yang sangat besar, katanya. Ukraina umumkan bencana besar setelah bendungan Kakhovka jebol. 17.000 warga dievakuasi. Kini sangat mengerikan kondisi Ukraina. Pemerintah Ukraina mengevakuasi lebih dari 17.000 orang pada hari Selasa waktu setempat ketika banjir menerjang yang diakibatkan hancurnya sebagian bendungan Kakhovka di wilayah Kherson. Bencana besar telah diumumkan di selatan Ukraina, sementara Rusia dan Ukraina saling tuding sebagai yang bertanggung jawab. Rakyat sipil harus segera menyelamatkan diri. Lebih dari 40.000 orang terancam banjir. Pihak berwenang Ukraina mengevakuasi lebih dari 17.000 orang, kata Andriy Kostin, Jaksa Agung Ukraina, seperti dikutip dari AFP. Kostin menambahkan bahwa 25.000 orang lagi harus dievakuasi di sisi sungai Dnipro yang diduduki Rusia, sambil memperingatkan bahwa air yang lebih besar lagi akan datang dan puluhan ribu nyawa terancam di kedua sisi sungai.